untuk memuji muliakan Tuhan, untuk beribadah pada hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Kami sungguh ucap syukur Tuhan untuk waktu yang telah kami lewati seminggu ke belakang Bapa. Dan kami siap untuk masuk ke dalam minggu yang baru lagi. Bahkan bulan yang baru lagi besok Tuhan. Dan kami mau mulai semuanya dengan-Mu Bapa. Biar kiranya pada hari Minggu ini Kau berkati kami ya Bapa dalam ibadah kami, puji-pujian kami, firman Tuhan yang akan kami terima. Biarlah menjadi berkat bagi kami untuk menuntun kami ya Bapa dalam kehidupan kami.
Inilah doa kami ya Bapa, kami masuk dalam hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Because He lives, I can face tomorrow. Because Jesus lives, oh, fear is gone.
of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We'll lift our praise and you change the atmosphere. Hearts soar now, everybody singing out. I am free, turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up, this sound of praise, over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name, over all. Our praise goes up, your reign comes down. 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 We shout our praise, we celebrate, King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh, turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name, over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout of praise, over all. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. God is good. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Selamat datang Ibu Ina. Pagi hari kita akan diberkati oleh Ibu Ina. Selama ini suaminya aja terus yang memberkati kita. Sekarang istrinya memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sekalian tahu istilah yang mengatakan behind the successful man there's a woman, strong woman behind. Jadi dibalik daripada seorang laki-laki yang dipakai Tuhan luar biasa, ada seorang istri yang berdoa di belakangnya. Amin. Hari ini kita akan mendengar oleh penginjil yang nggak pernah bisa berhenti memberitakan Yesus dimanapun berada, di supermarket, di jalanan, di mana ada kesempatan, speak it. Ya, karena alumninya sama, kita sama-sama alumni CFNI, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Kesempatan di mana kita mengambil bagian dalam pelayanan. Kesempatan di mana kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Amin Bapak Ibu sekalian. Persembahan bukan satu kewajiban Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu kita masuk dalam persembahan, itu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk melihat iman kita, iman percaya kita. Waktu kita membawa Bapak Ibu sekalian, kita enggak kasih Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu kaya banget Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu kaya banget, Tuhan enggak perlu uang kita. Tapi yang Tuhan butuh ada hati kita yang memberi. Amin. Waktu Tuhan lihat hati kita yang memberi, Tuhan rasanya enggak bisa tahan hatinya untuk betul-betul memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, give and you will be given. Berilah maka engkau akan diberikan. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 6 ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yuk kita jadi pemberi seperti Bapa kita yang suka memberi kepada kita, memberkati kita. Bukan nilainya Bapak Ibu sekalian, tapi the heart of giving. Amin Bapak Ibu sekalian. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami sudah masuk dalam hari terakhir di bulan April ini. Betapa kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari hari ke hari.
Berkat perlindungan, anugerah, kasih sayang Tuhan kami nikmati selama bulan April ini Tuhan. Dan besok kami sudah masuk dalam bulan yang baru lagi, bulan Mei. Kami mau katakan Bapa yang baik, tidak ada satu hari pun lewat tanpa kasih karunia Tuhan. Sebab firman Tuhan sendiri mengatakan, selalu baru kasih setia dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. And that we enjoy God. Itu yang kami sudah nikmati. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan setiap hari baru dalam kehidupan kami. Olehnya kami datang pada hari ini untuk bersyukur untuk satu minggu yang sudah Tuhan sertai kami pada minggu yang lalu. Bahkan bulan kemarin. Dan kami akan masuki bulan depan Tuhan Yesus. Bersama kasih setia dan anugerah Tuhan yang baru lagi. Dan dalam kesempatan pada pagi hari ini, kami memberikan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Kembali untuk menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Bagian pelayanan untuk memberkati orang lain. Bagian pelayanan untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Kami berdoa biar persembahan kami pada pagi hari ini, kami bawa dengan iman. Kami bawa dengan sukacita. Kami bawa dengan ucapan syukur. Sehingga itu berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak sekalian mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mantap, silakan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, yes, God. Thank you, Lord. All my life you have been faithful, God. Oh, yes, Lord. All our life, Lord Jesus, you have been so good. So good to us, Lord. Father, I want to thank you for this wonderful morning, God. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir bersama kami, Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa berdiri pada hari ini, Tuhan, kami tahu just because of grace, your goodness in our life, God. So that Lord, kami berikan kepada Engkau hormat, syukur, kemuliaan, pujian, dan penyembahan kami kepadamu. Karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang hidup dan kuasa-Mu gak pernah berubah. Oleh sebab itu, Father God, I pray right now, speak to us, Lord. Hamba sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi hati-Mu bagi kami, Tuhan. Hamba percaya waktu firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan, Tuhan. Yang lemah dikuatkan, Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan dijawab oleh Engkau. Thank you, Holy Spirit. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan beracara dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. We are nothing without you, Holy Spirit. In Jesus' wonderful name we give thanks. And everybody say, Amen. Praise God, puji Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Terima kasih buat kesempatan melayani hari ini, Pastor Nino, Ibu Meda, dan tim pastoral semua. Saya merasa ini suatu kehormatan bisa melayani saudara sekalian. Bagaimana kabar GBK Nisa? Haleluya, it has been a long time. Dan hari ini adalah hari waktunya Tuhan. Saya juga nggak tahu kalau saya ada di sini hari ini. Tuhan bawa kita ada di sini bersama-sama. Puji Tuhan, tema saudara saya diberikan oleh Ibu Meda, saudaraku, tentang because he lives, we can face tomorrow. Karena dia hidup ada hari esok. Dengan lagu tadi yang kita nyanyikan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada Oma, halo, Opung, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam Injil Yohanes tentunya. Salam dari Bapak Jonathan, kalau saudara masih kenal. Ya, beliau harus berangkat ke Makassar karena ada pelayanan di sana, jadi saya yang menggantikan beliau hari ini. Haleluya. Oke. Saudara, dalam pujian itu bilang gini, karena dia hidup ada hari esok. Dan kubur kosong membuktikan dia hidup. Kita percaya bahwa kita memiliki hari esok hanya karena satu hal ini. Dia bangkit dari kematiannya. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang berkuasa. Saya baru kembali 1 minggu yang lalu dari Israel bersama dengan rombongan. Kami masuk di Garden Tomb. Ada tulisan di situ yang saya suka sekali. Saya percaya Ibu Bapak Saudara kalau pergi ke Israel paling suka tempat itu. Yang ditulis di situ bahwa he is not here, he has risen. And I really love that place. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena dia Tuhan yang hidup, kuasanya gak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia gak ada di kubur itu lagi. Kubur itu sudah kosong. Kita percaya saudara, karena apa? Karena hal tersebut kita bisa memandang hari esok. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-18 dulu mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Ini janjinya Tuhan buat kita. Bahwa he never ever leave us. He never ever forsake us. Sebagai yatim piatu. Yatim piatu gak punya ayah, gak punya ibu. Tuhan kita adalah Allah. Dia bukan cuma punya hati bapa. Tapi dia juga punya hati ibu, saudara. Dan dia gak mau tinggalkan kita. Lalu dikatakan ayat 19. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup tentunya. Ini adalah suatu hal yang berkeyakinan full di dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa dikatakan di sini bahwa dunia nggak akan melihat aku lagi? Yesus berikan pemisahan bahwa setelah kematiannya orang dunia nggak akan melihat dia lagi. Tapi murid-muridnya melihat dia.
kita tentunya sebagai orang percaya, saya yakin bahwa kita bisa lihat Tuhan. Lihat dengan sebuah kata ini, kita lihat dia dengan mata iman kita. Kita lihat dia dengan tentunya terang firman Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat dia dengan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Orang-orang gak bisa lihat dia. Orang dunia pun gak bisa melihat dia, saudara. Tapi we see him because of our faith towards him. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Disinilah iman termanifestasi di dalam kehidupan kita. Kalau saudara membaca firman Tuhan, ada 2 murid Yesus pada saat itu berjalan ke Emmaus. Waktu mereka berjalan, mereka begitu sedih, mereka begitu susah. Di Lukas pasalnya 24 mengatakan demikian. Bagaimana muka mereka muram. Tiba-tiba waktu mereka berjalan, karena Yesus pada saat itu sudah bangkit dari antara orang mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus berjalan dengan mereka. Ibu bapak saudara, waktu Yesus berjalan dengan mereka, mereka tidak mengenali bahwa itu Yesus. Lalu kenapa? Lalu dia ceritakan. Dan sampai pada saat itu mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan waktu Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya. Lalu Alkitab katakan dalam Lukas pasal yang ke-24. Bagaimana mata mereka tercelik dan mereka melihat bahwa itu Yesus. Saudara, melihat itu penting sekali. Melihat itu perlu sekali. Ya. Dapatkah kita melihat Yesus bekerja di dalam kehidupan kita? Dapatkah kita melihat Yesus termanifestasi di dalam kehidupan kita? Kadangkala karena overwhelmed daripada masalah seperti 2 murid Yesus ini. Mereka gak bisa lihat Yesus. Mereka penuh dengan duka cita. Kadang-kala dengan banyaknya tantangan dalam kehidupan kita, masalah yang datang menindih kehidupan kita. Dan saudara tahu apa yang sedang terjadi sekarang, kerajaan sedang mengalami krisis finansial yang begitu hebat. Saya nggak tahu, dan saya percaya di Indonesia juga mengalami hal ini. Di Australia orang sudah katakan, wah everything is going up and so expensive. Tapi saya mau bilang ini buat saudara, apapun yang datang mencekam dalam kehidupan kita, tapi satu hal ini. Kalau kita melihat dia raja kita. Kita melihat saudaraku, dan not only melihat. Tapi ini yang saya mau katakan, karena bahasa aslinya melihat itu adalah mengenal. Bukan hanya melihat. Bahasa aslinya adalah mengenal and to have experience about that. Untuk boleh kita mengalami Tuhan. Teore itu artinya adalah to experience, mengalami, ada unsur pengenalan yang ada di dalamnya. Dan saya yakin dan percaya saudaraku, kita melihat dan juga mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau bilang buat saudara bahwa saya bisa melihat Tuhan. Di dalam tantangan, di dalam traveling, di dalam ministry, di dalam family. It's not easy for us as a husband and wife, as a minister of God. It's quite hard for us, but one thing that we do believe, bahwa kami melihat Tuhan. Kami bisa melihat jalan-jalannya Tuhan. The situation tidak overwhelm us because of this. Because we know Him. Karena kita kenal Dia. Dan saya percaya saudara pun mengalaminya, saudara. Mari kita lihat Tuhan. Dan mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang saya mau bilang, ada yang menjamin kita. Siapa yang jamin saudara dan saya? Yang saya sebut ini Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjamin kita. Kalau ada orang yang bertanya buat kita, apa artinya kehidupan kita yang memiliki pengharapan ini? Tentunya kalau ada hari esok kita punya harapan. Saudara setuju? Sebab dia hidup ada hari esok. Dan hari esok saudaraku tentu bukan hari ini. Hari esok yang ada di depan kita. Dan kita tahu hari esok itu memberikan kepada kita pengharapan. Amin saudara. Alkitab bilang begini.
bahwa rancanganku adalah damai sejahtera, ayat hafalan kita. Yeremia 29 ayatnya ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan saya percaya buat ibu bapak saudara yang hadir di tempat ini. Rancangan Tuhan dalam hidup saudara, percayalah. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan untuk melemahkan saudara. Bukan rancangan untuk menyatakan bahwa saudara udah tinggal di tempat itu gagal terus. Enggak saudara. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Dan satu hal ini, untuk berikan hal ini saudaraku. Hari depan yang gilang gemilang. Hari depan yang penuh harapan buat saudara. Saya mungkin datang terbang saudaraku kemarin dari Sydney ke tempat ini. Hanya untuk mengatakan buat saudara hal ini. Bahwa ada tujuan Tuhan di dalam harapan-harapan kita itu. Dan harapan kita saudaraku harus harapan yang punya tujuan. Dan harapan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan harapan yang tidak punya tujuan. Apakah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya katakan kepada saudara bahwa tujuan Tuhan, harapan yang Tuhan mau dalam hidup kita memiliki tujuannya. Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita tahu semua, saya percaya Pak Pastor Nino sudah berkhotbah buat saudara tentang hal ini. Saudara sering mendengarkan bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Nggak ada yang lain, nggak ada jalan pintas. Waktu Tuhan menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bukan berkuasanya dulu, tapi menjadi serupa dengan Kristus terlebih dahulu. Menjadi sama seperti karakter Kristus. Sehingga waktu orang melihat kita, bukan orang melihat lagi saudaraku tentang kehidupan kita, hidup lama kita. Tapi orang melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Kristus boleh termanifestasi dalam hidup ini. Tidak ada hal yang lain yang saya inginkan, kerinduan saya ikut Tuhan, melayani Tuhan, bertobat terima Yesus lebih daripada 40 tahun yang lalu. Dan itu hanya anugerahnya, bukan kuat dan gagah. Dan satu hal saya cuma mau, untuk orang boleh melihat, adakah Yesus sungguh-sungguh termanifestasi di dalam kehidupan ini. Jadi saya percaya harapan kita saudaraku, harapan yang memiliki tujuan. Karena bahwa tujuan dalam kehidupan kita, masa depan kita saudara percaya nggak pernah akan hilang. Amin. Itu Amsal 23 katakan demikian. Ya, karena masa depan kita nggak akan hilang saudaraku. Kita yakin dan percaya Tuhan sungguh ada masa depan, harapan kita tidak akan hilang di dalam kehidupan kita. Harapan kita yang terhubung dengan tujuan-tujuan Tuhan ini, saya percaya pasti capai hal ini. Ada klimaksnya. Sekarang bagiannya kita hanyalah ini, Ibu Bapak. Percaya dengan harapan yang memiliki tujuan itu. Bahwa dia hidup dan dia memberikan kepada kita jaminan masa depan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi karena Roh Kudus sangat penting. Bukankah konteksnya adalah kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya bahwa Tuhan menjanjikan penghibur buat kita. Roh Kudus dijanjikan Tuhan. Kita baca ayat ini, Efesus 1 ayat 14. Oh haleluya. Efesus 1 ayat 14. Apa yang Alkitab katakan di sini? Oke. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ini saudaraku yang penting. Jaminan. Coba ibu bapak saudara katakan jaminan. Haleluya. Ini yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. I keep saying jaminan yang Tuhan berikan buat kita, Holy Spirit. Dan Roh Kudus itu yang dahsyat. Dia menghibur kita, amin. Dia selalu ada memberikan kekuatan buat kita. Percayalah gak ada pertolongan yang lain di masa-masa yang sulit ini. Hanya Tuhan, firman-Nya dan jaminan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita gak bisa berdiri, saya suka pakai istilah berdiri tegak di atas kaki kita. Hanya kuasa Tuhan itu yang memberikan kepada kita kekuatan dari dalam. Dan itu yang dia janjikan dan dia berikan kepada saudara dan saya. Inilah saudaraku, dengan hal yang demikian kita akan menikmati hari esok yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana keputusan kita dengan semua jaminan yang Tuhan berikan? What shall we do? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan?
Saya percaya kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Dan bukan kehendak kita lagi. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Tidak peduli tantangan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saya kemarin dari Melbourne kami berangkat ke Sydney karena ada satu hamba Tuhan yang sedang kita rayakan hari ulang tahunnya dan kita berdoa bersama-sama dengan beliau. Dan waktu mau berangkat ke Jakarta, karena memang besok juga kami ada pertemuan dengan hamba Tuhan yang ada di Bali. 1 hari lalu saya berangkat pulang ke Melbourne. Saya bertanya kepada Tuhan tentunya. Tentunya dalam segala hal kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, is it the right time for me to going back? Karena saya rencana balik ke Melbourne. Is it the right time for me to going back to Indonesia? I was praying and I was praying. Dan ini satu hal saudara, saya bilang Tuhan saya nggak mau melakukan kehendak saya. Karena saya ingat 1 minggu yang lalu, saya baru kembali dari Israel dan cuma transit di Jakarta. Lalu terus kembali lalu pulang ke Melbourne cuma 3-4 hari kami ada di sana. Saya pikir gini, maybe this time because I have to go back dan ada camp di gereja kami. Tapi saudara seperti ada yang saya mau bilang ini, peace. Coba saudara bilang peace. Ada damai yang Tuhan berikan. Dan damai itu saya tahu bahwa I have to do God's perfect will in my life. Saya harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Dan ini saya katakan yes Lord, saya mau melakukan kehendak-Mu. Bukan melakukan kehendak saya. Atau bukan melakukan kehendak orang lain, tapi melakukan kehendak Tuhan. Dan waktu saya pergi saudaraku, saya tahu bahwa itu kebaikan Tuhan, anugerahnya Tuhan. Yang Tuhan janji, dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita sebagai yatim dan piatu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan ini yang saya mau bilang buat saudara. Bahwa keputusan kita dengan semua jaminan yang Tuhan berikan, kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Tidak peduli tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, saudaraku. Lakukan kehendak Tuhan. Menderita itu enggak jadi masalah. Bukankah Alkitab katakan, barang siapa ikut Yesus harus pikul salib, harus sangkal diri dan mengikuti Yesus. Amin, saudara. Saya percaya kita diberkati juga ikut Tuhan. Tapi ikut Tuhan, saudaraku. Yesus bilang buat kita harus pikul salib. Artinya mati bagi keinginan-keinginan kita sendiri. Sangkal diri artinya, saudaraku, menyerahkan hak-hak pribadi kita kepada Tuhan. Menyerahkan hak apa, saudara? Kita perlu menyerahkan hak-hak pribadi kita, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk dianggap nomor 1. Hak-hak demikian kita harus serahkan di bawah kaki Tuhan, saudaraku. Supaya lewat kehidupan kita Tuhan yang ditinggikan. Kita sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam apa? Dalam kerendahan hati Kristus. Itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1-2. 1 Petrus pasal yang keempat, saya suka langsung lihat di sini saja. Haleluya. Ayat 1-2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Coba ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, kita baca sama-sama ibu bapak, mari 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara percaya ini waktu yang sisa? Amin. Waktu yang kita nggak tahu, saudaraku. Waktu yang kita nggak tahu tomorrow, next 5 years, next 12 years. Waktu sisa ini. Jangan pakai menurut keinginan kita. Jangan pakai menurut keinginan orang lain, saudara. Pakai menurut kehendak Allah. Pakai menurut keinginan Tuhan. Jadi saya percaya, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa dengan semuanya ini, karena dia sudah tebus kita, dia sudah selamatkan kita. Kita tidak hidup buat diri kita lagi, tapi kita hidup buat Tuhan dan buat kerajaannya. Saya dengan Bang Jo, kita mengeluarkan statement untuk keluarga kita. Yaitu kita tidak mau menciptakan keluarga yang berbahagia. Tapi kita mau ciptakan keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Karena waktu kita lakukan kehendak Tuhan, otomatis kita berbahagia. Amin, saudaraku. Kita berbahagia dalam hidup kita. Keputusan kita
dengan jaminan yang Tuhan berikan juga saya percaya selain melakukan kehendak Tuhan tentunya kita rooted in the word of God, berakar dalam firman Tuhan, makan firman Tuhan dalam hidup kita saudaraku. Kita bedah firman Tuhan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh firman Tuhan itu ada di dalam kita. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Saya percaya bagaimana kita perhatian kita kepada firman Tuhan, tentunya perhatian kita tentu kepada penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi inilah kita melakukan kehendak Tuhan lewat doa kita, lewat penyembahan kita. Nah, selain itu saya percaya kita perlu hal ini, mempergunakan waktu ini dengan baik. Coba ibu bapak saudara katakan, mempergunakan waktu dengan baik. Banyak hal yang terjadi di hari esok karena kita deposit pada hari ini. Apa yang terjadi di masa depan karena apa yang kita kerjakan hari ini. Karena kita tahu apa yang kita tabur tentunya itu yang kita tuai. Apapun yang kita lakukan hari ini sangat berdampak kepada hari esok kita, saudara. Sebab itu waktu-waktu ini mari kita gunakan dengan baik. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 berbicara buat kita. Kita lihat dulu Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ayat-ayat ini semua adalah ayat yang sering kita baca tentunya, tapi mengingatkan kita kembali. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi apa? Seperti orang arif atau orang bijak di sini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tentu percaya bahwa kita perlu untuk menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Hal ini saya nggak perlu jelaskan buat ibu bapak saudara. Kita semua sudah tahu. Redeem our time. Amin saudara. Yang kemarin nggak bisa terulang lagi. Memang benar hari ini adalah hari terakhir di bulan April. Dan waktu berjalan cepat sekali. Besok sudah bulan Mei saudara. Lalu kita akan meninggalkan bulan Mei, setelah itu masuk di pertengahan tahun ini. Sepertinya kita baru selesai merayakan Christmas ya saudara. Masuk tahun baru. Sekarang kita mau ada lagi di penghujung daripada bulan ini. Waktu cepat sekali berjalan saudara. Kita nggak bisa lagi kembali kepada hari yang kemarin. Sebab itu be wise, Alkitab katakan. Arif, bijaksana untuk menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Karena memang kalau ini ada di depan kita, ada di tangan kita, memang semua waktu terus berjalan, ya enggak saudara? Enggak terasa 2 jam, 3 jam berjalan. Tapi kita harus untuk menggunakan waktu kita. Rooted in the word of God, tahu kehendak Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita punya hari esok. Karena apa saudaraku? Keputusan yang kita ambil, itulah jaminan yang Tuhan berikan untuk kita. Yang terakhir dan saya selesai di sini. Yang ketiga saudaraku, yang saya sebut ini buat saudara sekalian adalah tentang hal berbuah dalam hidup kita. Saudara mau berbuah? Saudara mau berbuah bagi kerajaan Allah? Bearing fruit, itu yang Tuhan mau. Saya tulis di sini, terus bekerja untuk kita hasilkan buah. Bekerja menghasilkan buah. Mendorong kita lakukan pekerjaan Bapa. Bahkan Alkitab bilang gini, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih lagi yang daripada Yesus kerjakan. Ini pekerjaan Bapa. Karena saudara, saya terlalu yakin begini, bahwa Tuhan tuh cari buah dalam hidup kita. Sejak zaman penciptaan Tuhan cari apa? Tuhan cari buah. Bahkan Yesus kalau berjalan lihat pohon, saudaraku, walaupun belum musimnya saudaraku, atau sedang musim atau tidak musim, Yesus cari buah. Adakah musim berbuah? Ya, ada musim berbuah. Tapi Yesus mau untuk kita berbuah sejak penciptaan saudaraku. Be fruitful and multiply katanya. Allah memberkati mereka. Bahasa Indonesianya katakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Bahasa Inggrisnya katakan apa saudaraku? Waktu Allah memberkati mereka, dikatakan di sini berbuahlah. Be fruitful dan punya multiplikasi. Saya sebut dengan 3 hal ini. Saya nggak punya waktu untuk buka ini. Tapi kalau saudara tentu tahu Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita berbuah. Amin yang pertama. Nggak ada jalan pintas hubungan kita sama Tuhan. Terus yang kedua adalah kita berbuah banyak.
berbuah banyak dengan proses dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita terus bearing much fruit, Alkitab bilang begitu. Kalau kita bearing much fruit, Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saya percaya, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Saudara, apa artinya berbuah tetap? Ada orang bilang, berbuah dalam segala keadaan, Bu. Saya yakin berbuah tetap adalah ini. Kita punya anak-anak rohani dalam hidup kita. Pohon pisang harus menghasilkan pohon pisang yang lain. Bukan hanya menghasilkan buah pisang. Karena saya percaya bahwa kalau menghasilkan hanya buah pisang, saudaraku, itu akan punah, selesai. Karena buah adalah tanda daripada kelangsungan kehidupan. Kita perlu menghasilkan anak-anak rohani. Saya percaya tim pastoral tempat ini, Bapak Nino dan Ibu, pasti punya anak-anak rohani. Sehingga saudaraku kita bisa impartasikan kehidupan kita buat mereka. Saya punya anak jasmani 2 orang. Tapi karena anugerah Tuhan, saya punya banyak anak-anak rohani. Bukan hanya 2 orang. Ada yang di Papua, ada yang ada di Sorowako, ada yang di Palu, ada yang di Kendari. Dan saya mau bilang begini buat saudara. Kita perlu berbuah dalam kehidupan kita. Tentunya untuk menghasilkan anak rohani kita perlu muridkan mereka. Dan sebelum kita memuridkan mereka, tentu saudaraku mungkin orang-orang yang lain, orang yang belum kenal Tuhan secara pribadi, kita perlu memberitakan Injil kepada mereka. Lalu setelah itu saudaraku kita memuridkan mereka, kita mentoring mereka, sehingga saudaraku mereka boleh melihat sungguh-sungguh Kristus dalam kehidupan kita saudaraku. Dan mereka boleh berakar, mereka boleh bertumbuh dan mereka berbuah-buah di dalam Tuhan. Saya suka beritakan Injil. I love to share the word of, I like to evangelize. Saudara mau dengar kesaksian saya? Tapi saya nggak tahu ini sudah jam berapa. Masih ada waktu. Karena waktu saya jalan tadi, saya kira-kira khotbah di Indonesia berapa lama ya? 30 menit ya? Iya 30 menit. Oh oke, so I have to stick in the... Oke. Saya nggak peduli itu orang pakai kerudung atau enggak. Saya ceritain Yesus dengan dia. Praise I like and you just laughing like that. You're so excited. And suatu kali saya ini ada di Makassar. Ya, waktu itu ibu bapak ada terjadi Omikron sedang tinggi-tingginya di Makassar. Lalu saya pulang dari Australia 2 tahun gak balik-balik ke Indonesia. Sampai di Makassar, kami harus tinggal di hotel. Karena ada orang kena COVID di rumah kami. So kami tinggal, itu terlama saya tinggal di hotel selain di Toraja tentunya. Jadi lingkungan saya di lobi, di restoran, makan di situ, keliling di situ. Saya mau turun ke lobi, ada orang mau ketemu saya. Tiba-tiba lift saya naik ke atas. Saya pikir ini pencet lift salah kali ya. Naik ke atas. Terbuka lift, semua ibu-ibu yang pakai kerudung. Masuk 7-8 orang. Masuk ke dalam lift itu. Saya bilang ini Omikron, saya pakai masker, saya menyelamatkan diri saya saudara. Seperti ada suara bilang ini, why you are so afraid? This is the chance for you to share about my love. Lalu saya bilang, ibu-ibu, dalam logat Makassar. Cantiknya ibu-ibu di. Ibu-ibu pernah dengar nama Yesus? Saya pikir gua dicekik dari belakang ini bisa juga. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia disalib untuk ampuni dosa kita. Tapi dia hidup lagi hari ketiga. Dia naik surga, dia mau datang kembali. Mereka ribut-ribut. Ya mereka bilang Allah. Saya bilang iya, Allah dalam Tuhan Yesus. Kalau kita sembahyang panggil nama Yesus. Saudara tahu lift kan cepat banget. Turun di bawah, saya pikir kalau enggak saya mau tantang kebenaran rohani. Siapa yang mau terima Yesus hari ini? Liftnya terbuka, mereka berhamburan keluar. Lalu saya bilang ini, Tuhan,
Tapi mungkin di antara 7 orang itu, mungkin ada 2 orang yang belum pernah dengar nama Yesus. Tapi hari itu dia dengar bahwa Yesus Tuhan. Dia bangkit dari kematiannya. Saudara, saya pikir urat malu saya udah gak ada. Urat takut saya pun sudah gak ada. Saya biasa ceritain Yesus sama orang. Saya pernah di calls di Melbourne. Ada satu bule berdiri. Lalu saya bilang, excuse me, can I tell you something? Yeah, Jesus love you so much. Marah dia sama saya, saudara. Don't tell me about Jesus. Wah, merah mukanya. Saya, ya namanya terima kasih daging, saudara. Pucat juga saya, saudara. Malu juga saya, dimarahin, diteriakin depan orang. Saya bilang, it's okay. But Jesus still love you. He care for you. Kalau saya nginjilin terus, saya nggak berhikmat, saudara. Saya pergi dari situ, saudara. Mungkin dengan saya dia nggak bertobat, mungkin ada orang lain baru dia bertobat. Tapi itu nggak membuat saya merasa mundur. Saya pikir cuman dimarah, cuman diteriakin. Apa yang Yesus buat untuk kita? Apa yang Yesus lakukan buat kita? So very tiny things untuk hal yang demikian. Ada orang-orang yang buka hatinya terima Tuhan. Ada orang yang waktu kasih traktat, saudaraku, bukan hanya dia robek, saudaraku, tapi dia juga mau baca. Ada orang yang datang dan katakan, tell me more about God. Ada orang yang kami baptis, saudaraku, waktu dia keluar dari air, lalu dia bilang, I feel so fresh, I've got Jesus in my heart. Dan saya mau bilang begini buat saudara, bahwa di luar sana banyak orang yang berteriak. Bukankah Alkitab bilang ini, roh Tuhan Allah ada padaku. Karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Dalam Yesaya pasal yang ke-61 tentunya. Untuk apa Tuhan urapi kita, saudara? Untuk sampaikan kabar baik. Untuk melepaskan orang-orang dari kurungan, dari tahanan, saudaraku, dari penjara dan lain sebagainya. Untuk membebaskan mereka. Itu untuk ada roh Tuhan Allah ada pada kita. Dan saya percaya dengan hal ini, saudaraku, kita memberitakan Injil. Kita rampas orang-orang dari kerajaan kegelapan, bawa masuk mereka ke dalam kerajaan sorga. Dan setelah itu kita muridkan mereka, saudara. Sehingga apa, saudaraku, tujuan hidup mereka nggak ada yang lain lagi. Tujuan hidup mereka adalah menjadi sama seperti Kristus. Tuhan cari buah dalam hidup saudara dan saya. Dia cari buah dalam hidup kita. Dan saya percaya buah, saudaraku, kalau kita berbuah, bukan hanya orang lain yang nikmati buah kita. Ih, baik banget ya. Saya diberkati dengan hidupnya Pak Erwin. Saya diberkati dengan kehidupan daripada saudara kita, Ibu Friska. Mungkin kita bilang, saya diberkati lewat hidupnya. Dan saya mau bilang ini buat saudara sekalian, bahwa saya diberkati dengan kehidupan saudara-saudara yang lain. Saya diberkati dengan kehidupan suami saya diberkati dengan kehidupan Gembala Pak Nino di tempat ini. Saya diberkati. Tapi saya mau bilang ini buat saudara, bukan hanya lewat kehidupan kita, saudaraku. Orang boleh melihat Kristus, orang diberkati. Tapi kita nikmati buah kita. You enjoy your fruit. Tadinya gue malas banget dengar firman. Sekarang gue lapar. Gue haus sama firman Tuhan. Tadinya gue cuma gosip melulu. Sekarang gak pengen lagi tuh. Kayaknya ada yang salah deh. Gue gak mau lagi. Kenapa ya? Aku tahu karena ada firman kebenaran dalam perkataan-perkataanku. Tadinya banyak hal. Perkataan-perkataan tidak jadi berkat. Tapi kita berubah. Lord, what's going on with me? Thank you Lord. Kau ubahkan aku. Karena ada inside out. Itu keluar dari dalam kehidupan kita. Saya di Australia, saudara, di rumah saya, di belakang rumah banyak pohon. Banyak pohon. Dan yang paling suka berbuah itu pohon lemon. Saya kemarin pulang, wah lemonnya tambah banyak. Kadang-kadang saya bicara dengan pohon itu. Oh, berbuah terus ya. Saya siramin dia, saya pay attention dengan dia. Dan saya bawa pulang ke Indonesia buahnya. Buahnya organik, enak banget. Apalagi waktu zaman-zaman COVID dulu selalu dengan madu, dengan apa. Saya buat itu semua. Dan saya suka dia berbuah. Dan saya menikmati, the owner menikmati buahnya. Bapak kita menikmati buah kita. Oh, our Father God, He enjoy your fruit. Lalu dia kata, come on my son, come on my daughter. Saya yakin,
3 hal ini saya tinggalkan kepada kita sekalian. Mari kita lakukan kehendak Tuhan. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Karena masa depan kita yang penuh harapan diputuskan hari ini. Karena Dia hidup, ada hari esok yang gilang gemilang kita hadapi. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba sudah selesai bicara, hamba sangat terbatas. Tapi biar Roh Kudus terus berbicara kepada kami lebih dalam lagi. Bapak, hamba berdoa. Terima kasih karena Kau hidup. Kami percaya ada hari esok. Kami gak perlu takut Tuhan. Kami punya pengharapan dengan tujuan-tujuan dari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau di antara saudara hari ini, yang saudara katakan, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Aku mau menggunakan waktuku dengan baik. Aku mau berbuah bagi kerajaan Allah. Aku mau investasikan kehidupanku bagi banyak orang. I'm not going to be selfish anymore. Tidak mau pentingkan diriku lagi. Tapi kepada kepentingan kerajaan Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu ibu bapak saudara. I would like to pray from here. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bolehkah kita bangkit berdiri? Kita yang taruh tangan kita berdoa kepada Tuhan. Boleh kita berdoa saat ini. God, thank you Lord. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Biar Kau tumpang tangan-Mu atas kepala kami masing-masing Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. This is our life Lord. Kami mau renew our commitment before you God. Terima kasih buat jaminan Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Dengan jaminan kuasa Roh Kudus kami membawa keputusan kami di hadapan Engkau pada hari ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima dari Tuhan. Haleluya. Terima kuasa Tuhan saat ini. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Haleluya. Thank you God. Thank you Jesus. Saya ingin berdoa buat tanya. Can I just tanya come to the front with Edo? I just feel like I would like to pray for you. Sambil saudara dalam sikap doa. Oh yes. Thank you Lord. Oh God, terima kasih Tuhan. Adakah saudara di antara saudara di sini, saya dengan cepat saja yang katakan aku ingin didoakan. Adakah saudara bisa lambaikan tangan saudara? Ada saudara merasa bahwa saudara perlu untuk didoakan. I would like to pray for you. Thank you Jesus. It's okay, yes. Hallelujah. Yes, come forward Andy and Andy. Thank you God. Yes, Lord, is pray for Father, hallelujah. I need you to come forward. Oh God, Tuhan aku berdoa. Tuhan bilang kepada aku akan melanjutkan banyak hal. Jangan lihat hal-hal yang di belakang lagi, tapi lihat pada hal-hal yang ada di depan. Perkara-perkara baru yang Tuhan ingin nyatakan sekarang ini. Karena Tuhan masih
Tuhan dalam nama Yesus. Air mata yang tidak pernah kau pandang. Terima kuasa Allah. Tadi you are penolong. Terima kuasa Allah. In Jesus name. Terima kasih Tuhan. Oh God, thank you Lord. Hamba percaya yang lemah dapatkan kekuatan. Yang sakit sudah terima kesembuhan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan telah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bagimu kemuliaan, hormat, syukur selama-lamanya. In Jesus name. And everybody say amen. God bless you. Amen, 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 amen. Thank you. Ya, semua. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Amin, amin. Terima kasih Ibu Ina, Bapak sekalian. That's how God work. Gimana Tuhan bekerja. Kalau secara khusus dalam waktu yang begitu sempit, Tuhan bisa kirim Ibu Ina datang pagi hari ini tempat ini. Itu karena Tuhan bermaksud secara khusus untuk memberkati kita pada pagi hari ini. Amin Bapak sekalian. Pertama, baru pulang dari Israel ke Melbourne, harus ke sini lagi. Berarti ada pesan khusus Bapak Ibu sekalian untuk kita semua. Firman Tuhan yang luar biasa. Pertama, jangan takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendiri. Jangan takut karena Roh Kudus Tuhan yang ada bersama dengan kita dan itu luar biasa sekali. Dan tiga, lakukan firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, berbuah dalam kehidupan kita. Tantangan untuk kita sekarang berbuah Bapak Ibu sekalian. Yuk kita nggak hidup lagi selfish untuk diri kita sendiri. Menikmati firman Tuhan, menikmati hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Tapi yuk tantangan firman Tuhan yang luar biasa, yuk kita berbuah yuk. Supaya Bapa kita di atas mengatakan well done, my good and faithful servant. Wow, seperti tadi Ibu Ina katakan, Bapa kita akan senang kalau kita berbuah. Amin. Siapa mau ingin berbuah pada pagi hari ini? Yuk kita komit yuk berbuah yuk. Mulai cerita. Ada kesempatan cerita. Tadi Ibu Ina, saya sangat tertarik sekali. Baru dimarahin. Baru diusir. Tuhan Yesus mati untuk kita Bapak sekalian. Kadang-kadang kita udah banyak takut duluan. Thank you Ibu Ina. Thank you firman Tuhan yang luar biasa. Membangun kita. Let's be fruitful. Amin. Amin. God is good. Yuk kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan ada pembicara tamu lagi. Bapak Roy Markara. Dia dari India. Dia sering dipakai oleh Tuhan untuk berbicara di depan parlemen di Amerika. Sangat menarik sekali. Dan minggu depan dia akan hadir tempat kita dan akan menjadi berkat untuk kita semua. Pasti kita akan diberkati. Amin. God is good. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang khusus. Kami terima dengan ya dan amin bahwa Tuhan berbicara kepada kita semua. Untuk masa depan kita tidak berpikir selfish. Untuk masa depan yang sudah sedikit lagi kami pergunakan untuk berbuah Tuhan. Berbuah dan berbuah Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Terima kasih untuk mengutus hamba-Mu Ibu Ina Patiasina pada pagi hari ini. Mengingatkan kami, memberitakan firman Tuhan, memberitakan hati Tuhan untuk jemaat ini. Untuk berbuah. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa memberkati Ibu Ina, Pak Jonathan Patiasina dan kedua putra mereka yang ada di Melbourne. Pakai keluarga ini lebih heran lagi Bapak. Menjadi berkat untuk banyak orang, baik di Australia maupun di Indonesia. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, malaikat dan suara berkemah sekeliling keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. I speak blessing upon His family, Father God. Speak blessing upon His family in Jesus mighty name. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku berdoa pada pagi hari ini untuk setiap kami juga. Kami yang sudah mengangkat tangan, kami yang sudah komit untuk betul-betul berbuah Tuhan.
Biar kami terus berbuah produktif Tuhan, produktif. Orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami sehingga mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan. Dengan tutur kata kami, dengan tingkah laku kami dan perkataan kami, dengan pembawaan kami, orang boleh diberkati Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun Engkau utus kami. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam marketplace. Supaya orang boleh melihat, kok dia berbeda. Dan akhirnya mereka akan sampai pada satu keputusan. Karena ada Yesus dalam kehidupannya. Dan semua akan mengikuti. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur untuk bulan April. Dan hari ini sudah hari yang terakhir. Kami bersyukur dari tanggal 1 April, 2, 3, 4 terus sampai hari ini. Kami mengatakan tidak pernah kami merasakan Tuhan tidak menyertai kami. Tapi Tuhan senantiasa menyertai, menjaga, melindungi, memberkati, menganugerahi, meluputkan, dan menolong kami. Kalau kami boleh berdiri sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami siap memasuki bulan yang baru lagi, besok hari, bersama dengan Engkau lagi Tuhan. Dan kami percaya bulan Mei akan merupakan bulan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami imani dan kami amini. We seized bulan Mei merupakan bulan yang berkemenangan. Dunia bisa mengatakan bulan Mei ada bulan yang penuh dengan kegelapan karena masalah ekonomi. Tapi kami berjalan bukan dengan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Tapi kami berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kami adalah anak-anak yang diberkati, kami adalah anak-anak yang dikasihi, kami adalah anak-anak yang dikenan, dan kami adalah anak-anak yang diurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan kuat, bukan gagah yang membuat kami berhasil. Tapi karena berkat Tuhan sahaja. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dengan menerima berkat Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri sama-sama. Mari kita angkat tangan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita ke jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, masuki 1 minggu ke depan dengan ketahui bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, shalom. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Selamat hari Minggu, keluarga Kenisa yang dikasih oleh Tuhan.
Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.